A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 37. Dalam Quran Surat Al-Hijr dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Mushaf Al-Quran tertua jelas yang diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman. Hingga sampai sekarang tulisan Al-Quran disebut sebagai Rasam Utsmani atau tulisan Utsman. Selain beberapa pihak di Timur Tengah yang mengklaim menemukan Al-Quran kuno, di Nusantara juga ditemukan beberapa tulisan kuno Al-Quran. Hingga saat ini mushaf yang diklaim sebagai yang tertua di Nusantara karya Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi. Al-Quran ini selesai penulisannya pada tanggal 6 Jumadil Tsani tahun 1221 Hijriah atau sekitar tahun 1806 Masehi. Kini mushaf ini berada di Perpustakaan Nasional Malaysia. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjamin keautentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya. Dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Sejak dahulu, orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Tantangan Al-Quran yang dimaksudkan antara lain adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam firman Allah Quran Surat At-Tur surat ke-52 ayat 33 sampai 34. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihadisin mislihi in kanu shadiqun. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya dengan Al-Quran jika mereka termasuk orang-orang yang benar. Ditegaskan pula bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 88. Qul la inistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ada juga Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Hud surat ke-11 ayat 13. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan,
dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya atau dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ada juga Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ketiga tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbukti hingga sekarang. Belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak atau ada kekeliruan. Tentu saja kesalahan-kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyaknya orang yang menghafalkan Al-Quran. Informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Banyaknya para penghafal Al-Quran adalah salah satu benteng penjaga kemurnian dan keotentikan Al-Quran. Para penghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cetakan-cetakan hingga kini terus dibuat, disimpan, diteliti dan diperbarui sejak dahulu waktu wahyu disalin di atas batu, lembaran kulit binatang, pelepah kurma dan tulang-tulang. Seluruh cetakan dan apapun bentuk media yang menyimpan Al-Quran saat ini semuanya bersumber pada satu titik, yakni mushaf Al-Quran yang selesai dikodifikasi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Turun-temurun terus dijaga secara mutawatir lintas zaman dalam berbagai media yang terus berkembang dan di hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.